dari sudut pandang Gary ya, seefektif apa nih inisiatif ini akan berbuah nih, akan menghasilkan apa nih kira-kira dari sisi apa ya namanya ya, mendatangkan perubahan secara sosial. Tadi Gary nyebutin nih kalau dari sudut pandang Indonesia, ketika ada match-match besar, peran dari social media officer, manajer komunikasi dari klub, liga dan lain sebagainya sangat-sangat penting. Nah, kira-kira menurut Gary ya, inisiatif seperti ini akan seefisien apa nih? Cara efisien apa? Mungkin kalau berkurang mungkin ada berkurang ya. Jadi memang ini kan mungkin tugas dari federasi atau tugas dari sepak bola atau enggak penyelenggara itu memang selain menginformasi punya juga tugas untuk mengedukasi lewat kampanye-kampanye seperti ini. Ini memang udah menjadi tugasnya masing-masing sih, nggak cuma menghibur atau entertainment, nggak cuma menginformasi tapi juga mengedukasi. Nah, saya yakin gitu di balik campaign ini pasti ada orang-orang di balik di balik layarnya tuh memikirkan gitu. Ketika campaign ini dijadiin, dilaksanakan, kira-kira bisa decrease berapa persen sih gitu. Pasti kan sebelum melakukan sesuatu kan pasti ada risetnya ya. Kalau kita bikin deck, ya ternyata kasus rasisme tuh 70% loh. Gimana caranya? Biasanya sih nggak langsung 0% sih. Mungkin bisa berkurang tapi nggak akan hilang sih kalau dari saya gitu. Karena ini harus sustain gitu, harus benar-benar kalau misalkan ini dilakukan itu nggak cuma sekarang aja, nggak cuma simbolis aja sekarang. Bisa juga dilakukan jadi 2 bulan sekali kah, atau terserah sih, atau 2 tahun sekali atau gimana gitu. Jadi memang harus benar-benar sustain dan harus benar-benar continue gitu. Jadi nggak sekali aja gitu. Nggak karena lihat urgensi ada gini terus udah bikin sekali gitu. Dan ternyata kedepannya masih ada dan nggak hilang, memang nggak hilang, akan susah. Apalagi sekarang sosial media itu tadi saya bilang semua orang punya mimbar dan semua orang punya akses, dan sekarang lebih mudah lagi gitu orang-orang yang punya sosial media, dan mereka mungkin bisa jadi kayak generasi Z, mereka generasi yang ketika lahir udah ada gadgetnya gitu. Beda mungkin sama kita ada gadget tuh ketika mungkin lagi SMP, lagi SMA atau gimana gitu. Dan mungkin itu yang harus lebih diajarin sih mengenai literasinya gitu, literasi digitalnya, literasi medianya. Jadi cara berkomunikasinya ya. Betul. Jadi gimana juga menjaga tone gitu ya. Dan semuanya sih harus ekosistemnya harus berjalan beriringan sih. Federasi kah, liga kah, klub kah, atau pemain bahkan. Karena menurut saya yang paling dekat itu, yang paling krusial untuk bantu campaign ini adalah pemain. Karena mereka itu tuh kalau ngelihat data-data gitu, saya kan beberapa kali pernah baca bahwa engagement yang paling tinggi di sosial media adalah engagement dari pemain gitu. Bukan klub, bukan federasi, bukan liga. Justru engagement dari para pemain, karena pemain itu memang benar-benar kalau di piramidanya sosok yang paling penting di sepak bola atau di olahraga manapun gitu. Yang dijadikan spokesperson atau yang dijadiin role model kan bukan liganya, bukan klubnya, tapi pemainnya kan biasanya. Menurut saya itu yang paling penting tuh keterlibatan juga pemain. Nah, saya yang menariknya di campaign ini saya belum melihat gitu apakah bukan federasi kayak APPI-nya Indonesia gitu di sana tuh, APPI-nya gitu, apakah mereka ikutan juga? Professional Footballer Association ya. PIFRO ya Pak, atau apa yang di sana? Kayaknya mungkin PFA ya namanya kalau nggak salah ya. PFA gitu. Mereka kayaknya ikut sih, karena yang saya baca nih ada PFA itu kalau nggak salah ya, nanti kita bisa cek ya. PFA itu kan kalau nggak salah Professional Footballer Association. Ada juga LMA berarti. Jadi di asosiasi pelatihnya League Manager Association itu juga terlibat sih dalam campaign. Jadi emang se-ekspansif itu kalau saya lihat inisiatifnya sekarang. Nah, menurut saya ini juga harus diikutin sama pemain-pemain.
entah itu mungkin sehari sebelum ada campaign ini atau nggak boykot ini mereka ngepost. Let's say pernah waktu itu saya lihat di PFA itu pemain-pemainnya tuh bilang enough is enough gitu. Bikin campaign gitu bareng-barengan gitu. Nah cuman apa ya, nggak tahu lah apakah efektif apa gitu waktu lalu. Cuman menurut saya pemain juga jadi harus sesuatu yang sosok yang dilibatkan dalam campaign ini sih, karena paling dekat engagementnya secara data gitu. Kedekatannya ya dengan fans itu ya pemain gitu, apalagi yang sering dijadikan korban atau enggak yang dijadiin tujuan dari abuse itu ya. Abuse itu memang untuk pemain kan, untuk beberapa pemain yang mungkin memiliki kulit berwarna dan lain-lain gitu. Harus dilibatkan sih. Iya, iya. Oke, ini tadi menarik banget sih, Ger. Thank you banget udah sharing. Menurut saya ada beberapa poin yang ada takeaways yang sangat-sangat kritikal nih terkait dengan isu ini. Yang pertama tadi saya lihat dari semua institusi yang terlibat di olahraganya, di sepak bolanya, harus dengan gencar melakukan follow up lah ya, melakukan tindak lanjut dari inisiatif ini dengan aksi edukasi yang luas, yang detail mengenai aspek dalam berkomunikasi di sosial media dan lain sebagainya. Kemudian juga saya lihat harus sustainable gitu. Jadi nggak boleh ini sekali rame terus kita bikin aksi besar-besaran kayak gini. Rame dong. Lalu udah gitu, berhenti gitu aja tanpa ada ada follow up, ada planning dari jangka menengah maupun jangka panjang yang jelas dari semua lembaga ini gitu. Terus yang menurut saya paling keren banget tadi di-share adalah seberapa pentingnya peran dari pemain ya. Jadi boleh dibilang di ekosistem sosial media ini pemain itu punya istilahnya traction kali ya, punya traction paling tinggi gitu. Betul. Ya dalam berinteraksi dengan fans, dengan penonton melalui sosial media gitu. Jadi kalau pemain tidak memaksimalkan perannya dalam inisiatif ini, sayang gitu ya, karena mereka mungkin punya andil yang bisa lebih besar lagi, reach-nya mereka, jangkauan mereka bisa lebih luas lagi.